Mas ini adalah seorang hacker ya. Hacker. Dia itu melakukan hack kepada siapapun, yang penting uangnya banyak. Ya, korbannya itu ada perbankan, ada juga dari aplikasi pembelanjaan gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Lalu azabnya seperti ini, tangannya selalu dipukul karena dia itu tangannya selalu digunakan untuk mengetik sebuah komputer ya, makanya tangannya itu selalu dihantam, katanya dicambuk ya, hingga berdarah terus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, mudah-mudahan yang selalu setia menonton channel Mata Putih dan yang selalu memberikan like-nya di setiap video yang kalian tonton, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh rezeki yang berlimpah gitu teman-teman. Dan teman-teman, ini cuaca di sini itu sangat dingin sekali ya, jika dilihat oleh kamera, jika ada sedetail ya. Ini setiap Mr. X berucap selalu mengeluarkan asap ya. Jadi di sini itu hawanya sangat dingin. Di tempat ini adalah tempat yang sangat dekat sekali dengan Dieng Wonosobo. Makanya di sini tuh sangat dingin. Dan sekarang ini jam hampir tengah malam gitu teman-teman. Ini itu suasananya itu wow, merinding sekali. Ini Mr. X datang ke sini karena Mr. X itu dimintai bantuan ya. Katanya ada orang yang menemukan mayat. Itu ketika ada temennya lagi, misalkan saya melihat mayat, terus saya ngabari teman, datang lagi ke sini, nggak ada apa-apa. Tapi ketika pergi lagi ke sini lagi sendirian ada, dan balik lagi bawa teman lagi nggak ada. Nah, ini kejadian ini tidak hanya dilihat oleh satu orang saja ya, bahkan banyak orang yang melihat ke tempat ini gitu teman-teman. Dan banyak yang membuktikan jika sendirian maka akan bertemu, jika berdua ataupun lebih dari satu orang nggak akan pernah ditemukan. Ini yang menjadi mitos aneh. Makanya Mr. X itu memang sengaja harus datang ke sini karena untuk memecahkan mitos ini, ada apa sebenarnya yang terjadi gitu teman-teman. Dan teman-teman, ini lokasinya itu di sungai ya, airnya ini sangat dingin ya, makanya jangan sampai menyentuh kulit ya. Mas kameramen hati-hati juga, karena kulit yang bersentuhan dengan air ini nanti akan merasa langsung kayak kena air es gitu, dingin sekali. Ini Mr. X bawa senter ya, karena jalannya Mr. X itu baru pertama kali ke sini untuk menjumpai makhluk ini. Assalamualaikum. Hati-hati ya mas ya. Nah, takutnya ini jalan nanti licin. Astagfirullah. Dan teman-teman, ini di tempat ini ya, di sungai kecil ini memang sungai yang lumayan kecil, tapi nggak terlalu ya besar sih, cuman nggak pernah banjir. Tapi di sini ada lubang-lubang yang sangat dalam ya, entah itu keluarnya lewat mana, tapi lubang itu akan masuk menghisap air dan keluarnya kita nggak tahu. Ataukah mungkin ke sungai yang di bawah gunung ini, kita nggak tahu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan lumayan terendam. Astagfirullah. Hati-hati mas kameramen. Perlu bantuan tidak lewat sini? Oke, hati-hati ya. Astagfirullah. Sampai di sini pun saya belum menemukan sesuatu ya. Nggak ada ikan juga di sini, mungkin karena suhunya terlalu dingin, jadi nggak ada ikan yang berani hidup di sini. Tapi feeling saya ya, ini di sini kayak ada sosok makhluk ya, yang sangat cantik ya, karena saya mencium ada bau harum gitu. Kalau di ini ya kayak bau bunga.
bunga mawar yang putih. Daunnya seperti ini. Iya. Ayo coba teman-teman kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Awas, licin sekali di sebelah sini. Kameramen perlu bantuan sini. Ini teman-teman memang medannya untuk kali ini tuh sangat sulit sekali. Astagfirullah. Nggak seperti biasanya. Dari sini pun ya kita menanjak lumayan, cuman belum bisa menemukan sesuatu. Kayak saya, astagfirullah, ini licin sekali mas. Lewat situ aja, jangan lewat sini karena sangat licin untuk lewat sini. Bismillah. Nah, ini di sini ada permata teman-teman, tapi sepertinya saya nggak akan ambil ya. Ini di bawah batu ini saya merasakan dia hangat, tapi biarkan saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sini mas. Sini. Lihat itu. Tuh yang saya senter. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu sih bukan mayat. Lihat tangannya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan mayat itu. Ayo kita deketin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permata itu mungkin bisa saya ambil lain kali. Stop. Untuk mas kameramen hati-hati. Jangan injak yang licin. Assalamualaikum. 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 Ini mukanya mana lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa wajah kamu ditutup seperti itu? Hah? Ini mohon maaf ya. Ini saya mohon maaf sekali. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kamu yang di depan. Pergi. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Pergi. Alhamdulillah, pergi. Tadi ada makhluk yang berbentuk kucing ya teman-teman, tapi itu bukan kucing. Itu makhluk yang berbentuk kucing tapi kepalanya itu kayak burung hantu. Badannya kucing, kepalanya burung hantu. Nauzubillah min dzalik. Bapak, apakah benar Bapak, bukan Bapak ya, maaf. Apakah benar Mas yang sering memperlihatkan diri? Kenapa? Oh, di air sungai ini ada darah kamu. Lalu jasad kamu di mana? Oh. Oh, seperti itu. Jadi kamu ini korban pembunuhan. Siapa yang membunuh?
Terus kenapa tangan kamu berdarah? Oh, jadi tangan kamu dipukul terus sama sosok malaikat. Kenapa? Pantas saja. Pantas saja seperti itu. Ya teman-teman, ini sosok yang kejamnya itu ya bukan dari segi ini ya, bukan dari segi ke secara fisik ya. Ini kejamnya itu kayak merampok tapi dengan cara nggak terlihat gitu. Dan ini mas ini ya, ini ternyata masih lumayan gemuk karena terlalu banyak makan uang haram gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Haramnya itu kenapa? Haramnya itu karena mas ini adalah seorang hacker ya. Hacker. Dia itu melakukan hack kepada siapapun, yang penting uangnya banyak. Ya, korbannya itu ada perbankan, ada juga dari aplikasi pembelanjaan gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah mengumpulkan banyak sekali dana dan ketahuan teman-teman. Lalu azabnya seperti ini, tangannya selalu dipukul karena dia itu tangannya selalu digunakan untuk mengetik sebuah komputer ya, makanya tangannya itu selalu dihantam, katanya dicambuk ya hingga berdarah terus seperti ini. Sebenarnya dia itu minta tolong. Kenapa dia menampakkan diri di sini? Karena aliran sungai ini pernah digunakan untuk nauzubillah min dzalik ya. Ini gak layak untuk diceritakan ya. Intinya saya kasih kode aja ya teman-teman ya. Bapak ini di nauzubillah min dzalik di aliran sungai ini tapi di atas. Dan darahnya tercecer di sini, cuman jasadnya tidak di sini. Nauzubillah min dzalik. Yang melakukan itu siapa? Adalah korbannya. Karena korbannya merasa uangnya itu tinggal sedikit, tetapi diambil oleh dia. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini jika dilihat ya teman-teman ya, lihat tangannya. Nauzubillah min dzalik. Ini merah, penuh darah, bekas cambukan. Jadi buat kalian ya yang suka menjadi hacker ya, saya harap jadi hackerlah yang baik. Jangan merugikan orang lain ya. Kalian memang nggak tahu ini uang dari mana, siapa yang kalian hack. Tapi ada banyak orang yang merugikan. Misalkan kalian menghacker perbankan ya, karena uang yang di bank itu bukan milik bank, tapi milik nasabah ya. Jadi kalian akan memanipulasi data untuk mengambil uang yang di bank itu. Jika kalian ya manipulasi yang di aplikasi ya, misalkan aplikasi oranye, aplikasi hijau, biru ya, itu yang rugi itu bukan dari pihak aplikasinya, tapi orang yang melakukan transaksi di situ teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Nah ini azabnya ya, ketika mengambil uang bukan hak miliknya seperti itu ya. Saya kasih contoh hacker yang baik itu seperti apa. Hacker yang mencari celah di mana ada kemudahan data untuk dicuri di situ, dan kita laporkan ke pemilik aplikasinya. Nah di situ adalah hacker yang baik. Misalkan kita mencoba membobol bank lewat hacker itu, dan kita tahu di situ ada celah, kita laporkan ke pihak bank kalau di sini ada celah. Itu adalah hacker yang baik. Tentunya kalian juga akan mendapatkan bayaran karena kalian telah menyelamatkan bank itu dari kebobolan yang lebih ini, agar diperbaiki lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini saya agak sedikit flu karena suhu di sini itu sangat dingin sekali. Astagfirullah.
Kenapa ini Mas kameramen lampunya? Astagfirullah. Tenang, tenang, tenang. Jangan panik ya. Jangan panik. Saya minta jangan panik. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Menyesal? Iya, saya tahu, tapi penyesalan Anda terlambat. Oh, jadi Bapak akan menerima hukuman ini karena Bapak merasakan memang melakukannya. Dan yang Bapak nggak terima adalah Bapak nggak ingin melepaskan yang, ya, nggak ingin melepaskan orang yang membuat Bapak meninggal. Ya, terus bagaimana saya bisa membantu Bapak untuk cara membuat Bapak terlepas dari sini? Seperti itu. Simpel sekali sebenarnya. Ya teman-teman, jadi Bapak ini meminta agar tolong siram tangan saya, ya, dan kedua tangan saya agar saya bisa pergi dari sini untuk menghantui, ya, ataupun membuat orang yang ini untuk bertanggung jawab agar, ya, biasanya kan orang yang habis melakukan pembunuhan itu saya merasa dihantui, nanti dia akan melaporkan diri ke polisi bahwa pernah membunuh orang ini. Seperti itu teman-teman. Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Bapak bersiap ya, mungkin ini akan sangat sakit buat Bapak, ya, karena ini bertentangan ya Pak. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Lihat Mas, tangannya bergetar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Langsung pucat tangannya teman-teman. Astagfirullah. Airnya langsung merah teman-teman. Ya. Dingin sekali nih. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Ya, Bapak sekarang udah bebas ya. Bapak bisa pergi ya untuk menghantui orang yang ini ya. Memang orang yang melakukan kejahatan harus dapat balasannya. Iya. Iya. Tapi Bapak tidak boleh membuat mereka celaka ya. Baik. Saya bantu Bapak doa. Saya bantu Bapak doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nauzubillahi min dzalik. Ini ya teman-teman ya, masih ada kayak jejak-jejak. Nauzubillahi min dzalik. Hilang, mudah-mudahan bau amisnya itu hilang teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, aduh, di sini hawanya itu dingin banget nih sampai tangan saya ini. Gini ya teman-teman ya, Bapak ini adalah seorang hacker, dan jangan sampai kalian meniru hacker yang salah, karena hacker yang baik itu tentunya pasti ada. Jangan sampai kalian merampas uang orang, karena itu bukan milik kalian. Ternyata hacker itu ada azabnya juga, pedih malah tangannya seperti itu ya. Memang badan kita bisa gemuk karena makan uang bukan milik kita yang begitu banyak. Tapi dibalik itu
kalian akan dapat siksaan yang lebih berat ya. Memang ketika kita meninggal dengan cara dibunuh ataupun bunuh diri yang masih gantung ya, kita akan selalu berasa berada di dunia ini. Karena apa? Karena kita itu tidak ya, kita itu tidak bisa ikhlas dengan secara kayak meninggal karena sakit. Itu kan biasanya badan kita sudah merasa ikhlas, maka kita akan cepat pergi ke akhirat. Dengan kita gentayangan seperti ini akan menyiksa diri kita sebenarnya. Tapi namanya juga ikhlas dan tidak ikhlas ya, nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pengikut saya, ya bukan pengikut ya, penggemar channel ini terhindar dari kata balas dendam, bahkan makan uang haram yang bukan miliknya. Nauzubillah min dzalik. Kadang kita sebagai manusia itu merasa aku ingin jadi hacker agar aku bisa ini itu segala macam sesuka hati saya. Tapi nauzubillah min dzalik teman-teman, ternyata di balik itu ada ancaman buat kita. Apalagi ketika kita ketahuan telah melakukan hacker dengan dia ya, karena polisi sekarang, cyber polisi sekarang itu sudah jago-jago teman-teman. Maka ketika kita ketahuan, kita ke publik bahwa kita telah melakukan hack ini, maka yang mengetahui bahwa uang saya dirampok oleh dia secara digital, dia akan balas dendam. Seperti ini. Tapi balas dendam dengan cara seperti ini tidaklah baik teman-teman, karena ini negara punya proses hukum. Hukum itu sudah ya adil ya, cuman beberapa persen saja keadilannya. Tapi biarkanlah hukum alam yang bekerja. Jangan kita karena emosi jadi kita membabi buta dengan cara melakukan rencana balas dendam ke orang dengan cara menghilangkan nyawanya. Itu sama saja kita salah teman-teman, sama saja buruk, nggak baik gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Mungkin sampai di sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa kita harus mencari uang dengan cara yang halal dan bekerja keras ya. Hacker itu memang pekerja keras, otaknya itu cerdas, cuman dia caranya salah, mengambil uang dengan milik orang lain tanpa belas kasih gitu teman-teman. Biasanya hacker kan kalau merampok kan nauzubillah min dzalik ya, besar sekali ya. Apalagi merampok data, menjual data, itu juga hal yang salah karena itu bukan milik kita. Cara jadi hacker yang baik adalah tadi yang saya ucapkan, yaitu dengan cara menguji sebuah aplikasi. Kita masuk lewat situ, nanti kita beritahu ke pihak aplikasi bahwa saya bisa masuk lewat situ, celahnya di sini. Nah, di situ kita kan juga akan dapat bayaran. Mudah-mudahan hacker-hacker yang ada di Indonesia ini ya 99% baik, Allahumma amin. Yang 1%-nya itu ya namanya orang, tentunya ada yang jahat, ada yang baik. Mudah-mudahan yang jahat itu 1%-nya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton channel Mata Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, kita kembali lagi.